Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, Kak Rini senang sekali Kak Rini bisa menemani adik-adik di Sekolah Minggu Online. Meskipun masih jarak jauh, tapi adik-adik harus tetap rajin sekolah minggu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah baik pada kita. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kehidupan kita. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur kita harus rajin sekolah minggu ya. Adik-adik, kita ambil sikap yang baik ya. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini kami bersama teman-teman kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati juga sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Ridi mau membagikan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah adalah penolong. Kak Ridi ulang ya. Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah adalah penolong. Yuk kita ucapkan bersama-sama ya. Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah adalah penolong. Halo, nama saya Matthew. Matthew mau menyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terus Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Ning. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Yuk, kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ning mau ajak adik-adik kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita sama-sama berdoa. Adik-adik dari rumah juga ikut berdoa ya. Nah, tirukan Kak Ning boleh dari rumah. Yuk, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, yuk dengarkan baik-baik ya. Di saat Tuhan Yesus mengajar banyak orang, datanglah kepadanya seorang bapak, yaitu Bapak Yairus. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Ia langsung sujud menyembah Tuhan Yesus dan berkata, "Anak perempuanku baru meninggal. Sudilah kiranya engkau menjamahnya supaya dia bisa hidup kembali." Tuhan Yesus menerima permintaannya dan berjalan menuju rumahnya. Saat Tuhan Yesus berjalan bersama rombongan, ada seorang yang diam-diam berharap Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Ia adalah seorang perempuan yang sudah lama mengalami sakit, yaitu selama 12 tahun adik-adik. Ia mengikuti rombongan dan berusaha mendekati Tuhan Yesus. Perempuan itu berkata di dalam hatinya, "Asal saya bisa menyentuh tubuhnya, saya akan sembuh." Lalu, setelah dekat dengan Tuhan Yesus, ia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus merasakan ada yang menyentuhnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat itu juga perempuan itu sembuh adik-adik. Ia pun bersukacita karena penyakitnya sudah sembuh. Nah, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke rumahnya Bapak Yairus tadi. Sampai di sana, sudah banyak orang yang menangisi karena anak Bapak Yairus yang meninggal itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, anak ini tidak mati, tetapi dia tidur." Nah, adik-adik, orang-orang yang berada di situ menertawakan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke kamar dan menyentuh tangan anak itu, juga membangunkannya. Ternyata anak itu hidup dan bisa bicara lagi. Nah, banyak orang yang berada di situ terkagum-kagum kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Dan tentunya Bapak Yairus dan istrinya sangat bersukacita karena melihat anaknya bisa hidup kembali. Nah, itulah tadi firman hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tadi mengisahkan bahwa Tuhan Yesus menolong umatnya tanpa memandang dan membeda-bedakan umatnya. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengar ya ceritanya bahwa Tuhan Yesus menolong Bapak Yairus. Menolong anaknya yang sudah meninggal. Tuhan Yesus memegang tangannya, kemudian anaknya bisa kembali hidup dan bisa bicara lagi. Nah, sehingga Bapak Yairus dan Ibu Yairus sangat bersukacita. Wah, ternyata Tuhan Yesus hebat ya. Nah, juga tadi
seorang perempuan tadi sudah sakitnya sudah lama, 12 tahun adik-adik, waktu yang cukup lama. Ternyata Tuhan Yesus juga menyembuhkan perempuan itu tadi, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus juga menolong kita tanpa membeda-bedakan, ya. Asalkan kita mau berdoa, kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita saat ini? Kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menolong tanpa membeda-bedakan. Kita juga harus menolong sesama kita tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, Kak Ning mau tanya nih, siapa yang pernah menolong temanmu yang jatuh? Angkat tangan. Iya, pinter. Ya, ada temennya yang jatuh dari sepeda. Wah, tahu kalau temennya jatuh dari sepeda, pas belajar naik sepeda kok jatuh. Nah, itu adik-adik menolongnya. Mungkin ada yang anak jalan juga adik-adik tahu kalau anak itu jatuh, adik-adik nggak kenal. Nah, itu juga adik-adik harus menolongnya. Oh, jangan dibiarkan. Aku nggak kenal, nggak usah tak tolong. Nggak boleh ya. Kita harus menolong walaupun itu kenal, kita kenal dan tidak kenal. Kalau adik-adik tahu bahwa dia minta pertolongan, kita harus menolongnya. Juga kalau misalkan punya mainan, temannya ndak punya mainan, adik-adik punya mainan, pas mainan bareng ditolong dengan cara apa? Dipinjami mainannya, atau bermain bareng, bermain bersama-sama. Itulah wujud kita menolong teman kita, itu bahwa kita meneladani Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, itulah firman hari ini. Semoga itu bisa menguatkan kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bisa menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita mau doa syafaat. Yuk, kita mau doa syafaat. Nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Yuk, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu menguatkan kami selalu percaya atas kebesaran-Mu. Terima kasih juga karena Engkau selalu menolong kami tanpa membeda-bedakan keadaan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, juga kakak-kakak PJA. Kiranya Kau selalu beri kesehatan dan menjaganya, juga menolongnya ketika membutuhkan pertolongan-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh,
Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, sama-sama kita beri persembahan untuk Tuhan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan terimakan. Bunga bakung tidak memekar, tapi Tuhan dandangi. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan terimakan. Bunga bakung tidak memekar, tapi Tuhan dandangi. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar menjadi saluran bagi kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami, beri rezeki dan selalu sertai orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Dan ingat ya pesannya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Naning, bahwa kita harus saling menolong meskipun kita belum mengenal. Bukan begitu Kak Naning? Iya, seperti Tuhan Yesus yang sudah menolong kita semua tanpa membeda-bedakan. Gitu ya Kak Rini ya? Ya, baiklah. Kita bertemu lagi di sekolah minggu Minggu depan. ya. Nah, sampai jumpa lagi Sampai adik-adik. jumpa lagi. Yuk, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.